Hitungan mundur menuju akhir dunia. Gao Yang. Yakin tukar batu giok seharga jutaan ini? Dengan kartu kayu. Dulu kamu selalu ingin punya. Batu giok untuk membuktikan identitas. Sekarang batu giok ini jadi milikmu. Dengan batu giok ini, Aku bisa mengokohkan identitasku sebagai anak keluarga kaya. Batu giok milik keluarga Gao. Sepertinya Kiao Aotian. Anak sebenarnya dari keluarga kaya itu, Gao Yang. Siswa miskin mendapat bantuan. Ya, berpura-pura jadi orang penting. Kiao Aotian merasa hebat, kan? 7 hari lagi akhir dunia akan tiba. Benda seperti ini sudah tak penting lagi. Saat itu semua akan berubah jadi abu. Di kehidupan sebelumnya, Kiao Aotian adalah siswa miskin didanai keluarga kami. Gao Yang. Aku mohon padamu, kalau tanpa bantuan ini, keluarga mungkin tidak akan mengizinkanku lanjut sekolah. Di kehidupan sebelumnya, dia berpura-pura menjadi diriku dan menghina habis-habisan. Gao Yang, kamu orang jahat. Masih pura-pura jadi anak kaya keluarga Aotian untuk Benar-benar menjijikan. Lihat dirimu sendiri, dasar pecundang. Kamu tidak sebanding dengan jari Aotian. Xiaoran. Aku yang menyelamatkanmu. lain kali berani bicara sembarangan lagi. Aku akan menghancurkanmu. Setelah aku menggunakan batu giok ini untuk membuktikan identitasku, dia jadi marah dan dendam padaku. Setelah dunia hancur, dia bahkan membunuh keluargaku dengan kejam. NAK. Talongberi kami sedikit air. Iya. Ingatlah, dulu keluarga kami pernah membantumu. Dua orang jahat itu masih mau minum. Air ini, kasih anjing, nggak akan aku kasih kalian. Jahat banget. Kenapa dulu aku sampai bantu orang sejahat kamu? Buang dua orang jahat ini keluar. Berani kamu. Zhou Aotian. Keluarga sudah bantu kamu. Orang tua anggap kamu anak angkat. Kalau bukan karena mereka, kamu tak bisa. Ayah, ibu. Kamu jahat banget. Apa kamu masih punya hati nurani? Aku akan bunuh kamu. Gao Yang, kamu nggak tahu ya? Di akhir zaman, hati nurani itu nggak ada gunanya. Yang penting adalah tetap hidup. Kalian akan kena karma. Gao Yang, aku adalah dewa di akhir dunia ini. Dan kau hanya bisa hidup seperti belatung yang merayap di selokan. Kuhancurkan kau. Buang dia. Zhou Aotian. Kali ini aku pasti akan membuatmu membayar semua hutang darah. Ayah, ibu. Aku pulang. Bu, kenapa kamu menangis? NAK. Tinggal 7 hari lagi, ya? Ayah, ibu. Apakah kalian juga terlahir kembali? Ayah, ibu, aku minta maaf. Di hidup yang lalu, aku yang gagal. Bukan salahmu. NAK. Kali ini, bertiga harus selamat. Katakan, kamu ada rencana? Besok suhu normal mencapai 40 derajat. Orang mengira ini akibat pemanasan global. Tapi mereka nggak tahu, dalam 7 hari ke depan, suhu ekstrim di akhir zaman akan bertambah parah hingga manusia nggak bisa bertahan lagi. Suhu di luar akan melebihi 70 derajat. Saat itu, sistem listrik akan rusak. Sumber air akan tercemar dan Makanan membusuk, dan ketertiban hancur dalam waktu seminggu. Jadi kita harus menimbun makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, terutama alat-alat pendingin. Uang tabungan, rumah, dan perhiasan. Besok jual semuanya, harus cepat stok barang. Pak Tua, kamu teknisi listrik. Lihat apa yang bisa kamu bantu. Juga bahan isolasi. Renovasi jendela dan dinding. Ayah, pikirkan cara buat sistem tenaga surya dan penyimpanan listrik. Dulu banyak orang berpikir pakai AC cukup hadapi gelombang panas. Tapi nanti pembangkit listrik bisa meledak karena panas tinggi, menyebabkan mati listrik global. Makanya, kita harus punya generator sendiri. aku urus bahan bakar, kabel, generator, semua wajib disiapkan. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Zikia Aotian. Tinggal di sebelah kita. Benar. Harus siapkan alat untuk bela diri. Kiao Aotian Xiaoran pasti tidak akan melepaskan. Sebelum kiamat datang, kita harus bermain peran yang baik di depannya, jangan bentrok lebih awal. Agar tidak menimbulkan masalah. Tapi rumah tidak muat menyimpan barang untuk kiamat. Lalu bagaimana? Masalah ini aku yang urus.
NAK. Kamu punya cara? Ayah, percayalah padaku. Kali ini kita pasti bisa bertahan di dunia akhir zaman. Bagaimana cara membuka papan kayu? Sebelumnya, tokoh utama dunia Qiao Aotian menggunakannya untuk bertahan di akhir zaman. Aku melihat sendiri dia bisa mengeluarkan bahan secara tiba-tiba. Selamat kepada host telah mengaktifkan sistem simulator kehidupan, luas ruang 500 meter persegi. Dengan ruang ini, penyimpanan bahan tidak perlu lagi dikhawatirkan. Di dalam ruang sistem bisa bercocok tanam, memancing, dan menyimpan bahan untuk meningkatkan tingkat kemakmuran. Ruang berkembang sesuai peningkatan tingkat. Ayo, tuan rumah, bangun duniamu sendiri. Di ruang ini bisa mancing dan bercocok tanam. Jadi meskipun persediaan habis, nggak perlu khawatir lagi. Tanaman tumbuhnya lambat. Harus siap-siap dari sekarang. Bisa cuma semalam langsung tumbuh begini? Apa kecepatan waktu di ruang sistem ini beda di luar? Kecepatan tumbuh tanaman 100 kali lebih cepat. Tugas pertanian selesai, kemakmuran meningkat 20. Ruang telah di-upgrade menjadi 1000 meter persegi. Kabar bagus ini harus cepat-cepat disampaikan ke ayah ibu. Sudah membuka ruang sistem. Di dalamnya bukan hanya ada ribuan meter persegi ruang, tapi juga bisa bercocok tanam dan memancing. Iklim di dalamnya sama seperti suhu normal di luar. NAK. Apa yang kamu bilang itu benar? Benar sekali. Itu luar biasa. Kalapan dunia hanker, sekeluarga tidak perlu takut lagi. Ayah, ibu. Coba pikirkan, apakah ada kerabat yang bisa kita ajak ke sini nanti? Keluarga kita yang lain, lupakan saja. Berikan ke sini. Apa yang kamu lakukan? Gao yang keponakanmu sendiri. Kamu malah merebut barangnya. Keponakan apa? Kilo aga kalian yahat semua, simpan makanan kuma buang-buang. Semuanya harus diberikan ke kami. Kamu. Memang benar mereka tidak perlu diselamatkan. Tapi ada satu orang yang harus diselamatkan. Gao Yang. Kamu harus tetap hidup. Aku akan cari makanan untukmu. Cepat kasih airnya ke aku. Nggak mau kasih, ya? Aku akan bunuh kamu. Di kehidupan sebelumnya, dia rela berkorban demi menyelamatkanku. Selain orang tua, dia adalah orang yang paling baik padaku. Dengar, beli lebih banyak belakangan ini. Air mineral, makanan kaleng, kue kering. Simpan di tempat dingin. Mengapa? Cuaca segera menjadi panas. Akhir dunia segera datang. Bersiaplah. Dan hati-hati. Kalau ada apa-apa, ingat untuk hubungi aku. Jangan beritahu adikmu soal ini. Aku pergi mempersiapkan persediaan. Setelah 5 hari, siapkan barangmu. Aku akan datang menjemputmu. Dulu bukannya dia selalu suka adikku, Xiaoran? Kok sekarang dia datang bicara ini sama aku? Ayahnya Gao yang buat apa sih banyak es batu begitu? Akhir-akhir ini cuaca panas. Gak perlu segitunya. Keluarga ini sama kayak si Gao Yang. Pikirannya gak terlalu waras. Bawa masuk semua ini. Kalau enggak, siapa yang percaya? Mereka pikir,
Di sekolah itu tukang bikin onar. Dasar banyak uang nggak ada kerjaan. Cuaca panas gini, emangnya bisa bikin orang mati? Tolong, panas banget. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu asuh. Ibu baik-baik saja? Tidak apa-apa, cuma mobil hitam ini menyerap panas, jadi sangat panas di tangan. Sepertinya cuaca makin aneh ya. Sudahlah, Bu. Cuma karena cuacanya panas, kan? Jangan heboh deh. Ayang dikatakan xiao binar. Oke, nggak masalah, kalian lanjut aja kerja. Ingat nggak apa yang dikatakan anak kita? Jangan sampai Kiao Aotian tahu. Soal nyiapin barang, kita harus cepetan nih. Hitungan mundur kiamat udah dekat, barang kalian urgent. Pesanan pabrik udah dipindahin. Aku udah prioritasin ke kamu dulu dong. Makasih, bro. Nanti kita nongkrong sambil minum yang enak. Gak usah dihitung lagi, semuanya termasuk gudang ini aku bungkus. Suhu di luar semakin naik. Gaoyang. Aku dengar beli banyak barang. Rumah sudah penuh, ini. Aku bagi sebagian untukmu. Masuklah. Di luar lebih panas, ya? Rumahmu seperti mau pindahan. Ini untuk persiapan kiamat. Benda-benda ini bakal jadi penyelamat nantinya. Xiao Weiwei, kenapa buka baju? Sekarang suhu global naik dengan sangat cepat. Suhu siang hari sudah mencapai 45 derajat Celcius. Warga diminta perhatikan cuaca agar tidak terkena sengatan matahari. Aku habis dari gym di bawah tadi, lewat sini. Panas banget, tapi rumahmu kok dingin banget? Aku pasang sistem pendingin dan AC independen. Dengerin aku ya, beberapa hari ini jangan keluar olahraga. Gaoyang, kenapa kamu stok barang? Renovasi rumah. Seperti akhir dunia akan datang benar-benar. Kalau aku bilang, aku sudah mengalaminya sekali. Kamu percaya? Aku percaya. Apa yang kamu katakan, aku percaya. Dunia ini akan menjadi neraka dalam 5 hari. Suhu meningkat, air dan listrik terputus. Orang akan membunuh demi air. Kamu mau hidup bersamaku? Aku mau. Kalau begitu, kamu pulang dulu dan bersiaplah. Tapi ingat, hati-hati dengan adikmu, Xiao Ran. Oke. Hitung mundur menuju kiamat. Sistem masuk ke dalam ruang. Tanaman di ruang tumbuh lebih cepat. Air laut menjadi cadangan air tawar, suhu stabil di 26 derajat. Inilah benteng kiamat yang sebenarnya. Dengan ruang ini, seburuk apapun dunia nanti, kita tidak perlu takut.
Tapi ada beberapa hal. Tetap harus diperhitungkan dengan jelas. Peringatan, ada makhluk hidup mendekati ruangan tuan rumah secara tidak wajar. Paman, Tegur Gao Yang. Dia pakai uang rumah untuk membeli es batu dan beras. Bukankah ini pemborosan? Dia juga membawa wanita tidak benar ke rumah. Betul, aku dan Ao Tian melihatnya sendiri. Orang tua Gao yang selalu begitu. Kukatakan pasti dipercaya. Di mata mereka, akulah siswa teladan, sedangkan Gao yang adalah bajingan tanpa moral. Ayah, ibu, kalian percaya padaku, kan? Dasar Bayingan. Akhir dunia belum tiba. Jangan langsung berkonflik dengan Kiao Ao Tian. Kalau dia melakukan sesuatu yang gila, kita bisa rugi besar. Ayah? Kenapa ayah memukulku? Memukul anak kok. Memukul itu bagus, anak ini kalau tidak dipukul, mau naik ke atap. Sesekali memang harus dipukul. Paman, cukup sudah. Gao yang ini tidak rajin sekolah, suka menghamburkan uang, belajar cari orang tidak baik. Di kehidupan sebelumnya, hanya karena mendengar omongan si bajingan ini, aku sering memukul dan memarahi anakku. Setelah kiamat datang, keluarga kita akan membalas dendam ini. Outin Kellyer dulu. Kami akan tutup pintu dan urus si bocah. Baiklah, soal dana bulan depan, besok transfer ke rekeningmu. Oke, siap. Nanti kalau kiamat datang, punya sebanyak apapun uang juga percuma. Saat itu, semua hutang dari kehidupan sebelumnya pasti kita selesaikan. Ayah, aktingmu ini kayaknya agak berlebihan deh. Kalau mau acting, ya harus total. Itu bocah benar-benar pikir aku percaya dia. Andai kiamat belum datang, ku bikin mampus si telur puyuh itu. Tapi aku lihat ekspresinya. Puas sekali. Biarkan saja dia bangga. Tunggu sampai dia sadar uang dari penjualan batu giok. Di dunia akhir zaman bahkan gak cukup untuk beli satu roti pun. Aku ingin lihat, masih bisa ketawa dia nanti. Panel surya pasokan daya terus-menerus, baterai penuh, generator diesel cadangan, jendela 3 lapis isolasi. Dinding berinsulasi baru, suhu ruangan stabil di 26 derajat. Makanan cukup buat 3 orang selama 2 tahun, cadangan air 5 ton, obat-obatan lengkap. Dan barang yang kamu minta sudah ada. Masih kurang. Zhou Tian dan Xiaoran dulu bisa membunuh kita. Kehidupan kali ini mereka lebih gila. Setelah kiamat tiba, mereka akan langsung menunjukkan sisi manusia yang buruk. Nah, ruang itu benar-benar bisa untuk bertani? Tentu saja. Aku akan bawa kalian masuk untuk melihatnya. Ini seperti surga tersembunyi. Iya, tapi ruang... Setelah diuji, tidak cocok untuk manusia tinggal. Jadi rumah di luar menjadi benteng kita. Baiklah. Ayo, aku ajak kalian jalan-jalan. Lihat tanah yang anak tanam. Hitung mundur akhir dunia, hanya tinggal beberapa jam. Peringatan cuaca kota, suhu diperkirakan 52 derajat Celcius besok. Warga disarankan tetap di rumah. Pemberitahuan dari PLN, karena overload, beberapa area akan mengalami pemadaman mulai malam ini. Hitung mundur akhir dunia, hitung mundur akhir dunia. Minum sepuasnaya, semua ditraktir oleh Tuan Yo malam ini. Ao Tian, luar biasa. Kamu bisa dapat uang dari orang tua Gao. Bantuan sebesar Apa-apaan ini? Beberapa hari lagi aku akan minta uang ke dia lagi. Orang tuanya paling nurut sama aku. Dia mencuri uang, mereka percaya. Bang Kiao, dengar kabar. Keluarga Gao yang akhir-akhir ini menimbun barang. Dan mereka juga renovasi rumah. Biarkan saja. Nimbun barang-barang tak berguna. Nanti pas cuaca mulai dingin, aku mau lihat dia nangis. Cuaca bisa panas selamanya. Tapi malam ini memang cukup panas. Kayaknya AC-nya nggak terlalu berfungsi. Maaf sekali, semuanya. Kelebihan beban listrik. AC di seluruh lantai mati.
Cuma ngelempar omongan. Ada uang pasti ada air, lanjut aja. Wewi datang, ayo masuk dan duduk. Gao yang bilang, gak nolong siapapun itu oke, tapi cuma kamu, dia harus angkat. Bicara sama tante. Apa kalian berdua sudah, Tante? Aku dan Gao yang bukan seperti yang dipikirkan. Sudah, MA, hari kiamat hampir tiba. Siapkan dulu pakaian pelindung. Sudah hampir datang. Setengah jam lagi akan tiba waktu yang disebutkan oleh Gao Yang. Apa benar akhir dunia akan datang? Perkiraan suhu maksimum besok adalah 52 derajat Celcius. Warga diimbau untuk sebisa mungkin tidak keluar rumah. Panas banget, kok bisa sepanas ini? Aotian, gimana? Kita ke rumah Gao Yang. Dia nyimpen banyak es batu di rumahnya, pasti adem. Gao Yang, cepetan bukain pintu, biarin aku masuk. Hitung mundur kiamat, 33. Kiamat akan segera datang. Membalas dendam dari kehidupan sebelumnya. Gao Yang, ngapain kamu di lorong? Ini panas aja kok, ngeluh banget. Aku gak percaya gak ada tempat yang dingin. Hitung mundur kiamat, 2 detik. Kayaknya ini cuma panas sementara. Mana mungkin gak dingin lagi. Hitungan mundur hari kiamat. Datang. Kiamat datang, dunia berubah. Untung kita sudah siapin pelindung dan pendingin sebelumnya. Kalau enggak, pasti enggak tahan sama gelombang panas ini. Zhou Xian dan Xiaoran tadi terpental. Mereka enggak apa-apa? Jangan kasihan, itu akibat ulah mereka. Pantasan. Sakit sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kwakanya sepanas ini? Ini sama sekali bukan cuaca normal. Memang kiamat sudah datang. Apa yang dikatakan Gao yang benar? Ayo kita minta tolong ke Gao Yang. Dia punya tempat berteduh. Bahkan sejenak menghindari matahari tanpa minum air tidak apa-apa. Meminta tolong, kamu tidak punya harga diri, bahkan mati kehausan atau kelaparan. Aku tidak akan pernah meminta tolong pada dia. Kenapa dia bisa sembunyi di rumahnya? Kita di izini Sengsara. Tunggu pulih dulu, pasti rebut rumahnya, hancurkan keluarganya. Biar dia merasakan akibatnya. Peringatan, aktivitas lempeng anomali terdeteksi. Gunung api meletus dalam 12 jam. Disertai abu vulkanik dan aliran udara panas, aktifkan rencana pertahanan penuh. Ayah, ibu, bencana di luar sudah mulai terjadi. Gunung api akan meletus dalam waktu 3 jam lagi. Cepat siapkan pertahanan. Yitun. Apa yang harus kita lakukan? Abu vulkan datang cepat. Masker gas bertahan sebentar. Cari cara menyaring udara. Deteksi krisis meluas, memicu darurat. Cetak biru sistem pemurnian udara tingkat dasar dibuka. Sistem kami di-upgrade. Bisa membangun sistem pemurnian udara sekarang.
Bagus, aku akan kosongkan balkon dan siapkan ruang untuk membangun. Material sudah ditandai, akan diekstrak ke dunia nyata. Konfirmasi ekstraksi. Tambahkan beberapa kaleng pelapis 3 perlindungan untuk pintu dan jendela. Pengap sekali. Aku susah bernapas. Bagaimana ini? Kalau begini terus, kita bisa mati. Bagaimana sekarang? Mana aku tahu? Dulu waktu kamu beli banyak barang mewah, kenapa nggak sekalian beli masker lebih banyak? Aotian, ayo kita minta tolong sama Gaoyang. Minta dia bantu kita. Gaoyang, buka pintunya, cepat buka. Kami mohon, tolong selamatkan kami. Gaoyang, Kami mohon, kami nggak kuat lagi. Gaoyang, buka pintunya cepat, kami mohon padamu. tolong selamatkan kami. Gaoyang, kumohon, Gaoyang, cepat buka pintunya, kami mohon padamu. tolong selamatkan kami. Ambil masker ini, pergi. Jangan ganggu aku lagi. Gaoyang, jangan keterlaluan. Hanya kasih 2 masker jelek untuk kami? Tidak tahu diri. Aotian bro. Gaoyang, Kamu orang jahat. Aku kutuk kamu tidak akan beruntung. Aotian kakak. Berani, masuk sendiri. Kalau berani, masuk. Kalau tidak berani, pergi jauh-jauh. Jangan ribut di depan rumahku. Mengganggu mata. Sudah sibuk lama, duduk dan istirahatlah. Makan buah biar segar. Terima kasih. Tidak menyangka rumahmu persiapannya begitu lengkap. Bahan-bahannya sangat melimpah. Tenang saja. Persediaan cukup untuk bertahan melewati bencana. Kamu tinggal di sini dengan tenang saja. Aotian bro. Tenggorokanku sudah hampir terbakar. Kalau tidak menemukan air lagi, aku benar-benar tidak akan bertahan. Berikan padaku. Jo Aotian. Ternyata kamu. Itu air terakhir. Cepat kembalikan. Sekarang ini milikku. Kalau pintar, minggir saja. Jangan lupa, dulu siapa yang pimpin kalian? Jangan pukul lagi, dia itu dulu bos kalian, bos besar. Pantas jadi bos, sebelum kiamat sukses, sekarang bukan apa-apa. Di kiamat, tanpa kemampuan, jangan jagoan. Kami sudah lama bukan anak buahmu lagi. Di dunia kiamat, tanpa kemampuan, jangan sok jagoan. Kami sudah lama bukan anak buahmu lagi. Bang Aotian, kita harus gimana? Kalau nggak segera temukan cara hidup. Kita benar-benar bakal mati kehausan. Cari Gaoyang. Jika masuk ke keluarga Gao, semua akan beres. Keluarga Gao kan besar, pasti ada sisa persediaan. Asal bisa masuk, kita nggak perlu susah-susah lagi. Bisa biarkan kita masuk? Nggak peduli dia mau atau nggak, Gao yang lemah dan mudah iba. Kita pura-pura sengsara sedikit, dia pasti lulu. Begitu masuk, pelajari situasinya.
Ambil alih rumah keluarga Gao saat usir mereka dari sana. Baik, Kak Aotian, aku ikut kata-katamu. Terdeteksi peringatan hujan api, akan turun dalam 30 menit. Harap jangan berada di luar ruangan. Ayah, Ibu, Wei, hujan api akan turun sebentar. Cepat perkuat lagi jendela di balkon. Pindahkan barang ke ruangan dalam berlindung. Baik. Gao Yang, buka pintunya. Tolong bantu kami lagi. Kami hampir tidak kuat lagi. Biarkan kami masuk untuk bersembunyi. Gao Yang, kami mohon. Kami benar-benar sadar kami salah. Kami tidak akan melawanmu lagi. Jangan teriak lagi. Aku lihat kalian memang sudah tidak tahan. Kita pernah saling mengenal. Aku nggak tega lihat kalian di luar pintu. Masuklah. Istirahat sebentar di halaman. Aku akan ambilkan sesuatu buat. Tetap diam di sini. Tetap diam di sini. Jangan bergerak atau melihat sembarangan. Wah, terima kasih banyak, Gao Yang. Masuklah. Cepatlah bergerak. Jangan lambat-lambat. Jangan coba-coba macam-macam. Terima kasih banget, Gao Yang. Aku bilang dia itu orang bodoh, mudah iba dan gampang ditipu. Tunggu aku pulih dulu. Punya tenaga lagi. Langsung aku bereskan dia. Rampas semua barang di rumahnya. Jangan makan lagi. Cepat kumpulin tenaga. Aku alihkan perhatiannya. Kamu langsung coba buka pintu. Asal bisa dibuka sedikit saja. Kita bisa langsung masuk. Beneran bisa ya? Kalau dia tahu, gimana? Takut kenapa? Dia cuma orang bodoh yang gampang kasihan. Ah, Sakit sekali. Ah. Sakit banget. Gao Yang, kamu jahat banget. Kamu sengaja mempermainkanku. Kamu sudah tahu bakal turun hujan api. Biarkan kami di halaman. Tunggu, nggak akan melepaskanmu. Aku nggak akan memaafkanmu. Benar-benar salahmu sendiri. Untung kamu sudah bersiap-siap, tepat waktu mengunci perlindungan. Nggak biarkan mereka masuk rumah. kalau tidak, kita pasti kena masalah besar. Kakak, dia. Nggak tahu bagaimana keadaannya. Hujan api 2 hari lalu. Saat kita menderita, Dia malah duduk di rumah sambil menonton sambil tertawa. diam saja melihat kita menunggu. Aku tidak akan biarkan ini. Dia harus menanggung akibatnya. Aotian Sudahlah. Rumahnya dijaga ketat. Kita tidak mungkin bisa masuk. Lepakan saja. Kenapa enak-enakan di dalam rumah? Sedangkan kita harus menderita di sini. Ayo kita langsung cari dia sekarang. Dia kok bisa dingin hati begitu? Melihat orang kesusahan tapi tak peduli. Pasti bikin semua orang marah. Saat itu, kita langsung maju.
Killatin dia. Cabut sarafnya. Kalian ngapain di sini? Gao yang tidak jemput kalian ke rumah Gao? Orang jahat itu benar-benar gak ada hati. Kamu lihat Gao Yang? Dia masih hidup, tentu saja hidup. Dia tahu kiamat bakal datang, menyimpan bahan pangan. Di rumah enak-enak, tapi cuma diam aja lihat kalian di sini menunggu San. Anak nakal itu. Kita selama ini baik banget sama dia, tapi dia malah tega begitu. Kita semua jadi saksi, Gao yang simpan bahan makanannya, San gak mau bahkan paman bibi kandung dia tega buang. Kenapa kita duduk menunggu dia? Malam ini kita maju bersama. Jebol pintu itu. Ambil kembali barang-barang dan tuntut keadilan. Benar sekali. Orang tidak tahu rasa terima kasih itu. Malam ini kita cari dia untuk tuntut keadilan. Terdeteksi banyak target mendekat, jarak 50 meter, kemungkinan serangan. Sarankan aktifkan jaringan listrik pertahanan. Peringatan, terdeteksi sumber panas asing masuk. Ada yang menyerang malam-malam. Segera nyalakan listrik. Aku ikut denganmu. Tanpa listrik juga bisa sembunyi cepat, jauhi pintu dan Ayo pergi. dorong lebih keras, masuklah. Pecahkan pintunya, barang-barangnya jadi milik kita. Ah, Kenapa panik? Tenang. Listrik bisa menahan di pintu, tapi nggak di dinding. Pasang tangga, panjat, masuk balkon, dan barang itu jadi milik kita. ya. Ambil beberapa ember minyak panas. Aha. Aduh, lenganku. Ah, Gao Yang. Aku tidak akan memaafkanmu. Aotian, ayo cepat kabur. Kalau tidak, kita akan habis. untung kita sudah bersih. Kalau tidak, mereka pasti sudah naik ke sini. Sudah menduga mereka akan kalah. Langsung bunuh dan Terlalu murah bagi mereka. aku akan membuat mereka melihat harapan, lalu menghancurkannya sendiri. Pelan-pelan menyiksa. Tak ada air, makanan, bantuan, sambil kita tidak bisa bertahan lagi. Tak bisa bertahan pun harus berjuang. Malam ini serang dari pintu belakang. Serang bersama. Jangan pergi, kakak Aotian. Lawan kita kuat. Kita tidak pergi juga sama. Ikut aku. Benarkah kita akan biarkan mereka masuk? Apakah ini terlalu berbahaya, Pak? Tenang saja. Kia Aotian segera tahu. Apa artinya hidup lebih buruk daripada mati? Seseorang menyentuh garis peringatan. Ah. Ah.
3 kali. Terjebak. Li Chengtian, Yao Out, aku sudah memberi kamu kesempatan. Memilih jalan sulit, pilihanmu sendiri. Kalau berani, bunuh aku, jangan berpura-pura bertindak baik di sini. Kamu tidak layak sekarang. Mengotori tempatku. Ambil. Ini pemberian. Untukmu. Cukup buat kalian bertahan hidup 2 hari. Sekarang barang ini tak cukup untuk dibagi. Berhenti. Tak ada yang boleh menyentuh. Kalau bukan karena aku, kalian sudah kehausan sejak lama. Jangan pukul, kita ini teman sendiri. Kak Aotian, bertahanlah. Sekarang cuma Gaoyang yang bisa menyelamatkanmu. Kita harus memohon padanya. Gaoyang, tolong Kak Aotian, dia hampir tak tahan lagi. Mohon beri obat, selamatkan dia. Gaoyang. Aku paman kandungmu. Dulu aku sering menggendongmu. Kenapa kamu tidak peduli? Benar, kami adalah keluargamu. Kami kan lebih tua darimu. Kamu simpan bahan satu rumah, tapi tidak mau menolong. Tidak mau nolong berarti tidak berbakti, tidak ada rasa kemanusiaan, dan kamu bakal kena karma. Gaoyang, kami salah. Tolong beri sedikit obat. Selamatkan dia. Kakak sudah tidak tahu bagaimana lagi. Kasih sedikit obat anti radang saja. Jangan sampai ada korban jiwa jadi omongan orang. Aduh. Diam juga bukan solusi. Kalau bikin orang marah, keluarga kita bisa jadi sasaran, dan kalau ada serangan nanti, bisa celaka. Gimana kalau kasih mereka sedikit aja? Biar mereka cepat pergi. Kak Gaoyang, kasih aja mereka obatnya. Kalau enggak, nanti orang-orang ngomongin kita. Sekali bantu, bakal terus diganggu. Gak bisa. Kasih sini, kasih aja. Kamu lagi ngapain? Gao yang keponakan kamu Kamu malah rebut barang dia? Keponakan apa? Keluarga kalian gak berguna. Sampah, memelihara kalian hanya buang makanan. Semua seharusnya diberikan ke kita. Begitu baru benar. Orang yang terlalu baik hati nggak akan membawa kebaikan, cuma akan membawa masalah untuk diri sendiri. Jadi kakak itu, Tenang saja. Aku nggak punya waktu untuk melenyapkan semuanya. Biarkan mereka hidup sesukanya. Yang penting pergi jauh-jauh saja. baik. Begini paling aman. Tetap berkelas, tidak bikin masalah. Kita tolong dia. Aku tidak akan menolong atau melukai kalian. Pergi dalam 10 menit, atau kena sengatan. Lewat 1 detik, jaringan listrik aktif. Dasa Kelinci Kecil Tak Tahu Rasa Terima Kasih. Suatu saat pasti kena karmanya. Bagian. Ada obat, kita bisa selamat. Di mana ini? Di mana si goyang itu? Dia tidak membantu kita. Ayahnya mengusir kita. Paman dan bibi kabur, sekarang tinggal kita berdua. Gaoyang. Tunggu sampai luka gue sembuh. Gue bakal habisi keluargamu, pasti. Gimana dong? Kita sudah 3 hari nggak makan. Sekarang makanan ini nggak bisa kita jaga. Kalau terus begini, kita benar-benar bakal mati kelaparan di sini.
Makan banyak, bagus buat tubuh. Terima kasih Tante Weiwei. Beruntung ada kamu yang urus kebun di ruang itu. Kita bisa makan makanan hangat dan melimpah. Kasihan orang-orang luar. Termasuk kakakku, nggak tahu dia gimana sekarang. Di zaman akhir begini, kasihan gak ada gunanya. Penting urus diri sendiri dulu. Jangan cari masalah sendiri. Aku mengerti. Kakak. Wiwi. Aku tahu salah, seharusnya nggak bantu Ao Tian. Aku benar-benar menyesal. Kami hampir kelaparan. Biarkan kakak masuk. Kasih kami makanan sedikit, boleh? Di dunia akhir, rasa belas kasihan gak berguna. Penting urus diri sendiri. Jangan cari masalah. Aku nggak bisa bawa kamu masuk. Kakak Gao yang nggak ngizinin. Makan biar perut nggak kosong. Jangan lama-lama diizini. Kalau ketahuan sama Kak Gao yang nggak bagus. Terima kasih, Wei Wei. Kamu baik hati. Persediaan di rumah cukup. Kak Gao yang sudah mempersiapkan sebelumnya. Kita nggak kekurangan makanan, ada stok bahan makanan yang terus datang. Kamu cepat pergi. Aku harus kembali sekarang. Cepat makan, ya. Wei Wei ambil ini dari rumah keluarga Gao untukku. Gao yang menimbun barang bagus. Kita harus cari cara untuk dapatin persediaannya. Bukan hanya stoknya banyak. Mereka tidak pernah khawatir makanan. Selalu ada suplai. Keluarga Gao pasti ada yang mencurigai. Pasti ada rahasia yang kita tidak tahu. Biar aku cari tahu rahasianya. Wei Wei itu paling mudah tersentuh. Aku pura-pura kasihan saja. Dia pasti akan memberitahuku. Kakak. Vivi. Kakak. Kenapa kamu masih di sini? Apa belum nemu makanan? Kita nggak bisa nemu air bersih. Apalagi makanan. Kita sekarang benar-benar hampir nggak kuat lagi. Keluarga kalian selalu ada makan. Kalian nyiapin persediaan sebelumnya? Nggak banyak. Kami punya papan kayu masuk ruang. Bisa tanam sayur dan simpan barang. Semua makanan berasal dari sana. Papan kayu. Kenapa aku nggak pernah dengar? Anya Sibila papan kayu dongong ukiran sederhana. Biasanya Kak Gao yang simpan di laci ruang kerjanya. Oh iya. Dengar-dengar itu awalnya ditukar sama Kiao Aotian ke Gao Yang. Oh iya, Wei Wei. Bisa nggak kasih aku makanan lagi? Ini buat kamu, jangan lama-lama diizini. Nanti ketahuan Kak Gao Yang. Makasih. Rahasia keluarga Gao. Aku dapat info dari Wei Wei. Mereka menggunakan kartu kayu untuk menyimpan makanan. Kartu disimpan di laci ruang kerja. Itu sebenarnya milikku. Tak kusangka ternyata sangat berguna. Ada pintu rahasia di halaman belakang keluarga Gao. Saat mengambil kartu kembali, akan kuhabisi seluruh keluarga mereka. Benar-benar, keluarga Gao akan habis kali ini. Kita pergi cari mereka sekarang juga. Orang APA? Masuk ke sini kenapa? Berani sekali, cepat keluar. Kelluer. Kamu siapa? Papan kayu ada di tangan saya. Kalian sekeluarga habis. Kakak.
Ngomong-ngomong, di mana Gaoyang? Anak itu lumayan pintar. Dia tahu papan kayu ada pada kita, lalu kabur tinggalkan. Memang pengecut. Kamu tidak tahu terima kasih. Kalau bukan kami, dulu kamu sudah mati kelaparan. Memang pantas untuk kalian. Kekayaan ini seharusnya jadi milikku. Ini adalah karma bagi kalian. Kakak, kamu bohong padaku. Kamu bilang kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Bohong kepadamu, memang. Siapa suruh begitu? Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Dengar baik-baik. Perluta dan minta maaf sekarang. Aku bisa bertindak sekarang. Tidak akan ada yang tersisa. Sekarang takut, adik-adik. Terlambat. Semua barang di rumah keluarga Gao ini, termasuk papan ini. Semuanya milikku sekarang. Gaoyang. Aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa sembunyi. Ayo pergi. Lihat berapa banyak barang yang mereka simpan. Tidak disangka, di sini ada banyak barang. Bawa semua yang ditemukan ke ruang tamu. Tidak akan beri apapun. Memang pantas, banyak barang tapi pelit berbagi. Sekarang semuanya jadi milik kita. Tunggu aku paham cara pakai papan kayu. Buka ruangnya, ambil semua barang di dalamnya. Lalu buang mereka bertiga keluar buat makan anjing liar. Balas semua dendam. Maafkan aku. Paman, tante. Semua ini salahku. Aku terlalu bodoh. Dikira kakak, aku tertipu. Mereka menemukan kartu kayu, masuk, dan menyerang. Wivi. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Tante tahu bukan salahmu. Mereka itu sangat licik. Tidak apa-apa, ada Gaoyang. Dia akan menyelamatkan kita. Oh iya, Kak Gao yang pergi kemana? Dia masih di ruang itu. Tunggu dia keluar. Pasti akan bereskan dua pengecut itu. Kita tunggu dia lagi. Zhou Aotian. Xiao Ran. Kalian cari mati, Xiaora. Kalian cari mati. Berani-beraninya sentuh keluargaku. Tunggu aku keluar. Pasti kalian akan membayar harganya. Hei bangka, lihat apa? Dulu kalian semua sombong, seenaknya memerintahku. Sekarang bagaimana? Tetap saja tunduk padaku. Semua barang bagus di ruangan ini akan jadi milik kita. Kalian bertiga diam dan lihat saja. Kalian dua pengkhianat. Tunggu sampai Gao yang Pasti kalian akan membayar harganya. Gao yang si pengecut itu, mungkin dia sudah lari ketakutan, tinggalkan kalian semua. Tidak mungkin. Gao yang pasti datang menyelamatkan. Bodoh, percaya sama dia untuk apa? Akhirnya tetap begini. Jadi korban yang bisa dipermainkan. Bodoh, percaya dia buat apa? Akhirnya begini juga. Jadi korban yang bisa dipermainkan. Kalaupun mundur sejauh-jauhnya. Misal pun Gao yang datang untuk menyelamatkanmu. Dia bisa apa? Nanti saat pagi, aku akan coba lagi dengan papan kayu itu. Asalkan ruang itu bisa dibuka. Keluarkan semua barang di dalam. Aku akan lempar kalian ke reruntuhan dimakan anjing liar. Biar kalian mati dengan sengsara. Benar sekali. Biar mereka juga merasakan penderitaan di akhir zaman. Itu memang hukuman yang pantas mereka terima. Zhou Awetian. Xiao Ran. Saat kematian kalian telah tiba. Hahaha. Gaoyang. Kamu kembali lagi. Benar-benar datang untuk celaka. Gaoyang. Kamu cari mati. Papan kayu ini sekarang milikku. Papan kayu ini sekarang milikku.
Sekarang bukan tandinganku. Dengan hanya dirimu, APA Panthers Mengwasai Papan Kayuku? Ada apa ini? Kenapa papan kayu itu bisa terbang sendiri? Bukannya harus mendengarkan kita. Tidak. Tidak mungkin. Papan kayu ini jelas ada di tanganku. Bagaimana bisa dia mengenali kamu? Papan kayu ini mengakui aku sebagai tuannya sejak awal. Kamu hanya memegangnya sementara saja. Berani berhayal mengendalikannya. Mengendalikan milikku, sekarang. sekarang giliran kalian minta ampun. Tolong ampunilah kami. Kami tidak akan berani lagi. Kok bisa begini? Tolong, ampunilah kami. Kami tidak akan berani lagi. Mengampuni kalian? Waktu itu kalian menculik keluargaku, merampas barangku. Dan teriak-teriak membuang mereka ke reruntuhan. Untuk memberi makan anjing liar. Kenapa tidak pernah berpikir untuk memohon ampun? Kau berani memukulku, Gao Yang. Aku akan melawanmu. Bagaimana rasanya? Sakit? Ini adalah sarung tangan teknologi canggih dari ruang ini. Rasanya tidak enak, kan? Aku salah. Gao Yang, aku benar-benar salah. Kumohon, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Kau telah mengkhianati Wei Wei. Membantu yang jahat. Sama-sama harus mati. Keluar dari rumahku sekarang juga. Gao Yang, kamu baik-baik saja? Kami ketakutan. Kenapa membiarkan mereka pergi? Ayah, Ibu, Wei Wei. Sistem memperingatkan, gempa besar terjadi setengah jam lagi. Reruntuhan di luar tidak akan tahan. Kiao Aotian dan Xiaoran pasti mati di luar. Ayah, Ibu. Cepat perkuat pintu dan jendela. Periksa lagi semua barang yang ada. Pindahkan ke tempat aman di dalam rumah. Wiwi, ambil barang darurat di penyimpanan. Baik. Jangan takut. Ayah, Ibu, Wiwi. Kekuatan ruang sedang memperkuat rumah. Kita aman sepenuhnya kalau tetap di dalam. Beri aku air. Cepat, berikan padaku. Aku hampir mati kehausan. Tidak akan kuberi. Ini milikku. Kenapa harus kuberikan padamu? Kenapa harus? Kalau saja dulu kamu tidak pamer. Kita tidak akan berakhir seperti ini. Air itu milikku. Berikan padaku. Ah. Terima kasih. Aku tidak akan percaya kakak lagi. Aku akan dengar kata-katamu. Bukan kebaikanmu, tapi keserakahan. Harusnya kamu nggak cari gara-gara dengan Gao Yang. Kita nggak akan sampai seperti ini. Kamu pantas kehausan. Diam. Kalau bukan kamu penggalangku. Kita kuasai papan kayu itu. Aku akan membuatmu terkubur Lepaskan aku. Penjahat. Aku akan membuatmu mati.
Akhirnya hujan turun. Hujan turun, kita selamat. Akhirnya hujan turun. Hujan turun, kita selamat. Di luar, hujan mulai turun. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakakku dan Kiao Aotian. Vivi, periksa rekaman CCTV di luar. Marika akhirnya membayar atas tindakan Marika itu harga yang Marika bayar. Hujan ini akhirnya turun. Iya, Sudah lama dinanti. akhir dunia. Akhirnya selesai.